Justin merupakan salah satu korban Pizzagate. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sekitar 3 minggu yang lalu, saat aku membahas misteri hilangnya bocah cantik Madeleine McCann, salah satu teori yang aku bahas adalah teorinya Pizzagate. Dan kalau kalian ingat, aku bilang ini. Tapi masih banyak banget orang yang percaya akan kebenaran teori konspirasi Pizzagate ini. Sebenarnya teori konspirasinya cukup effed up dan menarik. Bahkan kayaknya bisa jadi satu video sendiri. Pizzagate is crazy. Bahkan sampai ada hubungannya sama video klipnya Justin Bieber. Kalau kalian mau tahu nih teorinya, mungkin bisa request di bawah. Dan ternyata banyak sekali dari kalian yang ingin aku untuk membahas tentang teori Pizzagate yang berhubungan dengan lagunya Justin Bieber yang baru dia rilis, Yummy. Ini adalah satu teori konspirasi yang sangat menarik, at least buat aku dan tim. So please do let us know apa pendapat kalian tentang teori yang sangat menyeramkan ini. Tapi sebelum intronya kepanjangan, langsung aja hari ini kita akan membahas tentang teori konspirasi terseram Pizzagate di musik video Justin Bieber. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. And I do mean that. I think shit's really about to go down with this one. So untuk refresh memori kalian, walaupun menurut aku sebelum nonton video ini, mestinya kalian nonton video ini dulu, jadi lebih nyambung alurnya, dan kalian mendapat lebih banyak detail tentang Pizzagate. Tapi untuk refresh memori kalian, apa itu Pizzagate? So Pizzagate adalah sebuah teori konspirasi yang mulai beredar di tahun 2016 silam tentang adanya ring atau jaringan perdagangan anak dan pedofil yang beratapkan sebuah restoran pizza bernama Comet Ping Pong di Washington, D.C., Amerika Serikat. Hah? Jadi kalau kalian ingat pada 2016 itu ada pemilihan presiden kan? Dan dua kandidat terakhir adalah Donald Trump yang akhirnya menang dan Hillary Clinton. Nah, Hillary Clinton ini memiliki manajer kampanye yang bernama John Podesta. Nah, teori konspirasinya Pizzagate ini bermula ketika email pribadinya John Podesta itu dihack. Dan setelah di-share ke publik, ternyata banyak banget email-email yang sangat questionable. Email-email aneh yang berhubungan sama pizza. Bahkan emailnya untuk seseorang yang mengerti bahasa Inggris, ketika dibaca tuh sedikit kayak, what? Ini lagi ngomongin apa sih? Kayak di salah satu emailnya ada, lo and behold, instead of pasta and wonderful sauces, it was lovely, tempting assortment of cheeses. Yummy. Ada lagi, do you think I'll do better playing dominoes and cheese than on pasta? I'm dreaming about your hot dog stand in Hawaii. Nah, dari email-email ini muncullah sebuah teori bahwa nama-nama makanan yang kerap disebutkan oleh Podesta sebenarnya adalah kode-kode yang berhubungan dengan pedofilia. Seperti ini. Nah, salah satu penyokong Hillary ketika dia campaigning jadi presiden adalah seorang lelaki bernama James Alevantis. Berarti dia punya hubungan dengan Podesta, secara Podesta adalah campaign manajernya Hillary Clinton. James Alevantis ini memiliki sebuah restoran. Restorannya dia ini memang jual pizza. Tapi dipercaya di teori konspirasi ini bahwa selain menjual pizza, mereka memiliki rahasia. Restoran ini juga menjadi markas untuk jaringan perdagangan anak kecil. Di Instagramnya @JimmyComet, James ini kerap memposting foto-foto anak kecil dari anak bayi sampai anak balita tanpa konteks. Bahkan sometimes digunakan untuk mempromosikan restorannya dia. Bahkan ada satu foto yang bertuliskan bayi Jerman dengan harga. Mungkin kalau ini dipost sama orang random, kita mikirnya kayak hahaha, it's a joke. Tapi dia mengcaption foto ini dengan way overpriced. Ini terlalu mahal. Titik, nggak ada emoji ketawa atau teman-temannya yang kayak hahaha atau apa gitu, enggak, it's just bunch of pictures of babies, banyak foto bayi-bayi gitu. Salah satu asisten terdekatnya Hillary adalah Anthony Weiner. Dia adalah seorang mantan anggota Kongres berasal dari New York, dan Weiner ini juga sosok yang sangat kontroversial. Dia berulang kali terlibat dalam skandal seks, selingkuh, tapi dia somehow tidak pernah tersisih dari kekuasaan. That New York City's Administration for Children's Services is investigating Anthony Weiner
and his care for his 4-year-old son, Jared. Weiner ini akhirnya terganjal sama satu kontroversi, di mana dia ditemukan ternyata ngirim-ngirimin foto-foto tak senonoh ke perempuan-perempuan yang bukan istrinya, dan terakhir dia masuk penjara gara-gara ketahuan dia chatting tak senonoh dengan anak berumur 15 tahun. Tapi itu pun dia cuma masuk penjara selama 21 bulan, not even 2 years. Balik lagi ke Pizzagate. Jadi for some reason ada benang merah yang menggabungkan orang-orang paling powerful, orang-orang yang sangat-sangat berkuasa dengan jaringan perdagangan anak yang disebut-sebut sebagai Pizzagate ini. Nah, kita masuk ke hubungannya Pizzagate dengan Justin Bieber. Aku tahu kalian ngeklik video ini untuk tahu tentang ini, so let's dive into it. So, beberapa waktu lalu Justin Bieber merilis video klipnya dia untuk lagu Comeback-nya. Nah, ketika Justin rilis ini, hal pertama yang orang-orang notice itu kenapa dia sangat-sangat mendorong video ini untuk ditonton. Yummy on iTunes yet? Go download Yummy on iTunes. I'm trying to get the #1 spot. I need your help though. I need your help, okay? Yeah. I need you to purchase Yummy. Ada yang berpikiran kayak mungkin karena ini salah satu comeback-nya dia mau bikin orang-orang nge-hype banget kayak, oh Justin Bieber is back gitu. Atau banyak juga yang berpikiran Justin sangat-sangat nge-push video Yummy ini karena Justin butuh orang-orang untuk mengerti pesan penting dari video klipnya Yummy. Nah, ketika dirilis video klipnya, orang-orang yang udah tahu tentang teori konspirasi Pizzagate langsung menemukan detail-detail yang mereka percaya menghubungkan video klipnya Yummy dengan Pizzagate. So, kita bisa bedah bareng-bareng. Yang pertama adalah lokasi rahasia. Ketika Justin masuk ke restoran yang dia tuju, dia masuk somehow lewat dapur. Bukan kayak orang normal masuk restoran lewat pintu depan, nggak. Dia masuk lewat dapur dengan hoodie-nya yang menutup kepalanya, seakan dia mencoba bersembunyi. Kalian yang udah lihat videonya tahu bahwa ini settingnya adalah restoran. Tapi kalau kalian lihat, adakah orang yang bekerja di dapurnya? The kitchen is completely empty. Dapurnya kosong. Teori setelahnya adalah ketika Justin masuk ke restorannya, dia terlihat lebih rileks dan membuka hoodie-nya. Kedua, anak-anak yang perform untuk orang-orang kaya. Setelah Justin masuk ke restorannya, terlihat ada grup anak-anak yang memainkan instrumen dan tampil di hadapan orang-orang tua yang terlihat kaya. Salah satu performernya adalah seorang anak kecil berbaju merah, pakai dress merah gitu. Dan kalau kalian lihat, dia terlihat sangat-sangat kaku, seakan dia takut. Semua performer juga tidak terlihat seperti mereka sedang having fun, memainkan instrumen. Mereka hanya terlihat mengabaikan para penontonnya. Poin 3, Yummy. Untuk sebuah video dari lagu yang berjudulkan Yummy, makanan-makanan yang dihidangkan bisa dibilang terlihat menjijikkan. Tapi somehow orang-orang yang memakannya itu makan dengan lahap dan barbar gitu. Ada wanita yang memakan kentang goreng dengan kotor, ada laki-laki yang makan Cheetos pakai garpu. So kalian bisa lihat kontrasnya. Lagu yang berjudul Yummy yang ngomongin tentang kelezatan, tapi yang ditunjukkan malah makanan-makanan yang sangat tidak menggiurkan. Nah, banyak yang bilang bahwa ini adalah metafor untuk pedofilia, di mana hal yang mereka sukai itu sangat seru dan menggairahkan, sementara untuk orang-orang normal, it's disgusting. Orang tua sukanya sama anak kecil, it's gross. Poin 4 adalah wajah Justin yang berubah. Pada menit 2:18 dan 2:21, kalau kalian perhatikan, mata dan dagu Justin itu terlihat berubah sangat aneh. Hal ini sekali lagi bisa menjadi point of view atau perasaannya korban-korban yang sedang dibius. Poin setelahnya adalah krim biru. Di menit 1:17 kalian bisa melihat kue dengan whipped cream biru. Nah, ini mungkin a little bit of a stretch, tapi FBI telah mengkonfirmasi bahwa gelombang lingkaran biru merupakan salah satu simbol yang digunakan para pedofil untuk mengidentifikasi sexual preference mereka. Ini mungkin sedikit of a stretch, tapi pemilihan warna biru untuk krim yang memang dibentuk swirls tuh sedikit, I don't know. Poin setelahnya adalah mungkin ini sebuah kebetulan atau tidak, tapi di menit 0:48 ada seorang pria tua yang sedang duduk bersama Justin. Dan somehow orang tua ini sangat mirip dengan John Podesta. Iya apa enggak? Apakah ini cuma perasaan aku atau kalian juga melihat kemiripannya? Komen di bawah. Next, ada juga salah satu figur lainnya di dalam video klipnya Yummy, seorang wanita yang tadi aku bilang makan kentang barbar banget. Di menit 2:27, jika kalian perhatikan, sangat mirip dengan Jenny McCarthy, seorang model, komedian, dan aktris Amerika yang pada 2012 lalu pernah melecehkan Justin di panggung American Music Awards. American Music Award goes to
Mungkin Beliebers ingat kejadian yang super awkward ini, dimana Justin cuma bisa bilang, "Wow, I feel violated now." Wow, aku merasa dilecehkan sekarang. Tentu aja dia ngomongnya dengan light tone, nada ringan seakan dia tidak terganggu. But that was messed up. Wow! I feel violated right now. Wow. Jika kalian perhatikan, warna dan gaya rambut, anting, kacamata dari wanita kentang goreng tadi mirip banget sama Jenny McCarthy. Iya nggak? Next, ada juga satu figur lainnya. Di akhir video, Justin terlihat sendirian, tapi ada dua orang di belakangnya, yaitu laki-laki yang mirip John Podesta dan seorang waiter berkulit hitam yang banyak orang pikir mirip banget sama figurnya L.A. Reid. Siapa sih L.A. Reid? Buat kalian pecinta musik, mungkin nama ini nggak asing. L.A. Reid adalah seorang produser rekaman dari banyak banget penyanyi-penyanyi terkenal kayak Pink, Usher, Mariah Carey, Meghan Trainor, dan of course Justin Bieber. Nah, L.A. Reid ini salah satu produsernya Justin bahkan ketika dia baru mulai masuk ke industri musik di umur 14 tahun. Dan L.A. Reid ini diketahui sering membuat komentar-komentar aneh tentang Justin seperti L.A. Reid remembers 14-year-old Justin Bieber was beautiful like a woman. Cantik seperti perempuan. What? Record producer L.A. Reid has said that he first signed Justin Bieber up for a record deal because he was beautiful like a woman. Ya, aneh banget. Record producer L.A. Reid bilang bahwa dia pertama kali nge-sign Justin buat dapetin record deal rekaman karena dia cantik seperti perempuan. Selain itu dia juga pernah bilang, "This kid was beautiful like a woman can be beautiful and men rarely are. And he turned it on as soon as he stepped into the room." Dan I could see immediately that Justin's hair would be every bit as important as his song, his voice, his face, or his presence. Justin was simply beautiful. His superpower was his face. Coming from a record producer. Nah, nggak cuman aneh kata-katanya, L.A. Reid ini juga akhirnya terbongkar memiliki banyak sekali kasus pelecehan seksual dari perempuan-perempuan yang pernah bekerja sama dengannya. Next, gaun merah. Selain terlihat hanya ditemani oleh L.A. Reid dan John Podesta, di sebelah Justin juga kalian bisa lihat ada gaun merah yang warnanya identical, persis sama dengan yang dikenakan oleh anak perempuan yang di awal main biola. Ingat nggak? Mungkinkah itu adalah dress yang sama yang dikenakan oleh sang pemain biola? Kalau kalian ingat, ada bagian di video di mana Justin seakan melirik anak ini dan sang pemain biola ini terlihat sangat tidak nyaman. Di akhir video juga Justin cuma terlihat mengenakan pakaian dalam dan mood karakter-karakter di videonya tiba-tiba turun, berubah. Seakan ada sesuatu yang terjadi tapi kita tidak lihat, dan di akhir mereka cuma menyesali atau sedih. Next, Justin kecil, baby Justin. Di akhir video kita melihat ada foto Justin ketika dia masih kecil di atas piring. Kenapa dia memilih memajang foto dirinya yang masih kecil dan bukan fotonya yang sekarang atau foto istrinya? Ini adalah fotonya dia waktu dia masih kecil, disertai dengan tulisan yummy. Tapi yang menarik juga kalau kalian lihat makanan-makanan di sebelahnya, terlihat yang cuma dikonsumsi adalah minumannya. Kuenya masih sempurna, rotinya masih sempurna, whatever that is it a pie or something? Itu juga kayak nggak dipotong. So mungkinkah ini merepresentasikan Justin, baby Justin yang masih kecil sebagai sesuatu yang yummy? Next ada ongoing audio feedback. Jadi ada terdengar suara dengungan kalau kalian dengarkan, seakan ada mic yang salah posisi gitu di menit 0:20 dan 3:36 sampai akhir. Suara tersebut mungkin aja kesalahan produksi atau sengaja ditaruh di situ. Nah, yang pertama kali itu didengar pada detik ke-20 itu pas Justin ngeliat salah satu pemain musiknya. Mungkinkah ceritanya mic-nya kesenggol ketika anak-anak yang bermain musik itu somehow diambil atau disuruh turun atau dipesan? Maybe we will never know. What do you guys think? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sekarang kita masuk ke teori-teorinya. Mainly orang-orang yang mengetahui tentang teori konspirasi ini terpecah di 3 kepercayaan.
Yang pertama adalah bahwa Justin ikut terlibat dalam perdagangan anak. Ini katanya kenapa Justin datang ke restoran yang tidak ada yang masak dan makanannya jijik-jijik hanya untuk ngeliat anak-anak kecil perform. Tapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Mungkin dia sedang dalam tahap mengobati ketergantungannya atau obsesinya. Makanya dia sempat vakum lama. Dan baru-baru ini aja di dokumenterinya dia bilang bahwa dia sebenarnya terkena Lyme disease. Jadi dia mencoba membongkar tentang orang-orang yang di satu lingkup sama dia, orang-orang yang di dalam jaringan perjualbelian anak. Dan ditambah lagi, ketika mau promosikan Yummy, dia juga sempet ngupload di Instagram foto-foto anak bayi, anak-anak kecil gitu. Why? I don't know why, for some reason, ketika dia merilis Yummy ini, vibe-nya tuh sangat-sangat kuat dan lekat dengan anak kecil. Walaupun lagunya sebenarnya bercerita tentang hal-hal yang mature. Mungkin dibuat tentang istrinya, atau whatever pengalamannya dia. Tapi mereka memilih untuk menggunakan anak-anak kecil di dalam video klipnya. Tak hanya itu, kalau kalian ngeliat promosi comeback Justin di James Corden, dia juga melakukan kayak semacam rutin dance dengan anak-anak kecil yang super cute by the way videonya. Tapi kenapa promo ini harus diasosiasikan sama lagunya Yummy yang obviously very sexual by lyrics. Teori kedua adalah bahwa Justin merupakan salah satu korban Pizzagate. Itu kenapa dia mencoba membuat konsep music video untuk membongkar tentang Pizzagate. Tapi obviously dia nggak bisa seorang diri mencoba membongkar satu jaringan besar yang isinya orang-orang paling kuat di dunia. Makanya dia menggunakan music videonya untuk nunjukin guys wake up, ini tuh beneran ada. Dan kenapa dia sangat nge-push orang-orang untuk menonton video klipnya Yummy ini. Seperti yang kita tahu, Justin itu masuk ke industri musik ketika dia masih sangat kecil. Dan mungkin saja ada orang-orang yang lebih berkuasa yang salah menggunakan kekuasaan mereka dan menganiaya Justin ketika dia belum punya power. People take for granted encounters and I just want to protect her, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Teori ketiga adalah teori yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan, adalah bahwa dia sengaja membuat satu video yang controversial sebagai video comebacknya dia sebagai marketing, agar orang-orang ngomongin, agar dibahas di channel-channel seperti channel ini, dan disebarluaskan. Akhirnya Justin dapat promosi yang kuat untuk comebacknya. Oke guys, itu adalah teori konspirasi tentang hubungan Pizzagate dan Yummy by Justin Bieber. Sebelum aku nanya pendapat kalian, aku mau ingetin aja, ini adalah teori konspirasi, bukan fakta. At least belum dicap sebagai fakta. Ini adalah teori yang dibuat orang. Cuma lihatlah teori konspirasi sebagai kayak it's a possibility, kayak oh ini mungkinkah ini yang sebenarnya terjadi. Tapi jangan pernah menganggap teori konspirasi sebagai fakta. That's a no-no, okay? It's very dangerous to do that. Bisa iya, bisa tidak. So aku mau tahu dari kalian, what do you think of this theory? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasinya Yummy ini? Apakah ada hubungannya dengan Pizzagate? Mungkinkah Justin, salah satu anggota Pizzagate, pernah sebagai salah satu korban? Atau ini simply a genius marketing trick? A very smart marketing move agar orang-orang ngomongin tentang Yummy dan albumnya Justin Bieber yang akan keluar? Komen di bawah. Komen di bawah juga kalau misalkan aku miss anything. Aku mencoba merangkum ini sepadat mungkin agar videonya seru. Tapi kalau ada informasi yang menurut kalian mestinya juga disertakan, please tulis aja di bawah agar neroris lainnya yang mau tahu lebih jauh bisa baca. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu setiap aku upload video baru. Jadi aku gak susah. Jadi kalian bisa jadi notif squad kesayangan aku, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Ini 20 halaman postingan. Dengar gak sih kamu? Sumpah guys, ada suara anak-anak kecil lagi main. Aneh banget, tapi banyak banget gitu, kayak taman kanak-kanak. Iya, kayak taman kanak-kanak. Dan sebelumnya aku gak pernah denger ini. Selama aku bertahun-tahun syuting neror di sini, baru sekali ini denger suara anak-anak. Kayak play sound gitu loh, kayak yang biasa kita denger kalau nonton video. Nah, film gitu. kayak back sound yang kayak
gitu kan. Ini jam setengah 8 malam, masa anak-anak kecil kayak main siang-siang. Udah, bodo amat.